Ya pemirsa, Anda menyaksikan segmen Hot News bersama saya Shani Altas. Kita ke informasi terpopuler di situs cnbc.com yang pertama. Militer Israel membombardir pelabuhan dan infrastruktur energi yang biasa digunakan milisi Hutsi Yaman untuk membalas serangan rudal oleh kelompok milisi tersebut. Serangan Israel ke Yaman mengakibatkan 9 orang tewas. Pemimpin Hutsi Abdul Malik mengatakan Israel menargetkan pelabuhan di Hodeidah dan pembangkit listrik di sana. Dan agresi Israel ini mengakibatkan kesyahidan 9 orang sipil. Menurut saluran media milik Hutsi Al-Masirah, serangkaian serangan agresif telah diluncurkan di ibu kota Yaman, Sana, dan kota pelabuhan Hodeidah. Al-Masirah mewartakan 2 pembangkit listrik di sana dan sekitarnya menjadi target serangan tersebut. 4 serangan juga dikabarkan menyasar pelabuhan dengan 2 lainnya menyasar fasilitas minyak. Setidaknya 7 orang tewas dalam serangan di pelabuhan Al-Salif. Sementara itu, 2 orang dilaporkan meninggal dunia dalam serangan di fasilitas minyak. Serangan Israel ini terjadi usai Hutsi meluncurkan rudal-rudal ke wilayah negeri Zionis yang berhasil dicegat oleh militer. Itu merupakan serangan kedua yang diluncurkan dalam sepekan terakhir. Hutsi sebelumnya meluncurkan sejumlah rudal pada Senin yang menyasar Tel Aviv. Serangan itu juga berhasil dicegat oleh milisi Israel. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu angkat suara soal serangan udara Israel yang membombardir ibu kota Yaman yang dikuasai pemberontak. Dirinya menekankan siapapun yang menyakiti Israel akan membayar harga yang sangat mahal untuk itu. הם תוקפים את העולם כולו, הם תוקפים את נתיבי השיט והסחר הבינלאומיים, כך שכשישראל פועלת נגד החות'ים, היא פועלת למען הקהילה הבינלאומית כולה. והאמריקנים מבינים זאת היטב וגם רבים האחרים. אחרי החמאס, חיזבאללה, משטר אסד בסוריה, החות'ים הם כמעט הזרוע האחרונה שנשאר לציר הרשע של איראן. הם לומדים והם ילמדו בדרך הקשה שמי שפוגע בישראל משלם על כך מחיר כבד מאוד. Beralih ke berita terpopuler berikutnya, Selandia Baru mengalami resesi pada kuartal ketiga 2024. Ekonomi negara itu mengalami kemerosotan tajam yang tak terduga, menyebabkan mata uang negara itu jatuh dan memicu pergolakan politik. Data resmi menunjukkan produk domestik bruto Selandia Baru turun lebih besar dari yang diharapkan sebesar 1% pada bulan Juli sampai September dari 3 bulan sebelumnya, di mana analis memperkirakan kontraksi sebesar 0,2%. Hal itu menandai kontraksi kuartalan kedua berturut-turut setelah menyusut 1,1% pada bulan April sampai Juni, alias kuartal kedua lalu. Menteri Keuangan Nicola Willis mengatakan ekonomi kini telah terkontraksi selama 8 kuartal berdasarkan basis per kapita. Penurunan tersebut mencerminkan dampak inflasi yang tinggi terhadap ekonomi. Namun ia memperkirakan ekonomi akan membaik pada kuartal berikutnya, bahkan tegasnya tumbuh lebih kuat pada tahun 2025. Di sisi lain, Partai Buruh yang beroposisi mengatakan resesi itu adalah ulah Menteri Keuangan. Pemotongan dan penghematan pemerintah telah memicu resesi. Ya, sebuah kecelakaan tragis terjadi di perairan dekat ibu kota keuangan India, Mumbai pada Rabu 18 Desember. Kapal Angkatan Laut India bertabrakan dengan feri penumpang Nilkamal yang membawa lebih dari 100 orang. Peristiwa ini menyebabkan feri tersebut terbalik dan menewaskan sedikitnya 13 orang. Upaya penyelamatan terus dilakukan dengan 99 orang berhasil diselamatkan hingga saat ini. Menurut pernyataan resmi dari Angkatan Laut India di platform media sosial X, insiden tersebut terjadi akibat malfungsi mesin pada salah satu kapal Angkatan Laut yang sedang menjalani uji coba mesin di pelabuhan Mumbai. Akibatnya kapal tersebut bertabrakan dengan feri penumpang yang kemudian terbalik. Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban insiden tersebut. Ia juga mengumumkan bahwa pemerintah akan memberikan santunan sebesar Rp200.000 untuk keluarga korban yang meninggal dunia, serta Rp50.000 untuk mereka yang mengalami luka-luka. Badan Manajemen Kota Mumbai atau BMC melaporkan feri penumpang Nilkamal sedang dalam perjalanan menuju Gua Elepanta, salah satu destinasi wisata terpopuler di lepas pantai Mumbai ketika kecelakaan terjadi. Gua ini merupakan situs warisan dunia UNESCO yang dibangun pada abad ke-5 hingga ke-6 Masehi dan menarik wisatawan sepanjang tahun.
iPhone 16 dikabarkan bakal membuka pre-order mulai besok atau 20 Desember 2024. Informasi ini pun beredar masif di media sosial X. Kementerian Perindustrian pun buka suara mengenai informasi tersebut. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Eko S. Cahyanto tidak mengiyakan atau menolak kabar tersebut. Adapun ketika ditanya apakah Apple sudah atau belum mengajukan proposal terbaru hasil negosiasi ke pemerintah Indonesia, Eko tidak memperinci lebih jauh. Terakhir, Apple dikatakan berencana menggelontorkan investasi senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 16 triliun rupiah di Indonesia. Sebelumnya, proposal Apple untuk berinvestasi senilai 100 juta dolar Amerika Serikat atau 16 triliun rupiah ditolak mentah-mentah oleh pemerintah karena dinilai tidak berkeadilan. Proposal investasi 16 triliun rupiah tersebut saat ini masih terus dikaji terkait realisasi teknisnya. Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, pemerintah meminta raksasa Cupertino tersebut untuk berinvestasi di dalam negeri dalam bentuk fasilitas produksi atau pabrik.